Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai manusia, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, kenakan, pakailah atau kenakan zinatakum, sebaik-baik pakaian kalian atau perhiasan kalian, 'inda kulli masjid, di setiap tempat sujud atau masjid. Wa kulu washrabu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah, wa la tusrifu, dan jangan berlebihan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas. Ayat ini secara umum berbicara tentang berpakaian, kemudian tentang makan dan minum, kemudian tidak berlebihan pada keduanya. Kalau kita lihat secara asbabun nuzul, ayat ini turun, ya, tapi nanti maknanya tentu tidak terkhusus kepada asbabun nuzulnya, tapi maknanya umum, ya. Tapi kalau kita lihat secara asbabun nuzul, sebab ayat ini turun, itu turunnya untuk praktek haji yang dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum datang Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, di mana orang-orang jahiliyah dulu sebelum Islam datang, sebelum syariat Nabi Muhammad datang, mereka melakukan ibadah haji, tawaf, ya, khususnya itu dalam keadaan tidak berpakaian atau telanjang. Karena syariat haji ini kan sudah mulai daripada Nabi Ibrahim, bahkan daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, dulu saat masa jahiliyah, orang-orang tawaf itu tidak pakai pakaian, telanjang. Yang laki-laki tawafnya di siang hari, sedangkan perempuan tawafnya di malam hari.
Dan itu praktek yang berlangsung lama, dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian di segi makan, ya, itu dibatasi. Ada sebagian selama haji berlangsung tidak boleh makan daging. Ya. Ada sebagian lagi orang-orang Mekah membuat peraturan, siapapun yang pergi haji, selama haji hanya boleh beli sesuatu dari kami saja, enggak boleh dari yang lain. Pokoknya dibatasi. Nah, praktek ini tentu sangat meresahkan, ya. Sehingga turunlah ayat yang tadi kita bacakan, bahwa tidak boleh tidak berpakaian, kemudian tidak boleh ada pembatasan makan dan minum. Nah, adapun makna secara umum, karena seperti kita katakan tadi, tidak boleh sebuah ayat atau hadis yang umum dimaknakan secara khusus begitu saja, ya. Dia tidak boleh bi khususis sabab, tapi harus diambil bi umumil lafzi, kalau kaidah usuliyahnya, ya. Secara umum, kenapa kita katakan secara umum? Karena di sini Allah panggil ya bani Adam, manusia. Kecuali Allah panggil wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam, itu baru agak khusus maknanya. Tapi ketika Allah panggil ya bani Adam, wahai manusia, berarti siapapun dia yang wujudnya manusia, ya, manusia, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, beriman, tidak beriman, Islam, tidak Islam, ahli maksiat, ahli taat, semuanya dipanggil. Ya bani Adam, wahai manusia, khudhu zinatakum inda kulli masjid, kenakan perhiasan kalian inda kulli masjid, di setiap masjid. Berarti tidak terkhusus lagi kepada Ka'bah, ya, tidak terkhusus lagi kepada Masjidil Haram, walaupun turunnya untuk itu. Tapi ketika Allah katakan inda kulli masjid, di setiap masjid, pakai pakaian terbaik. Bahkan tidak hanya di setiap masjid saja, kapanpun, ya, karena lafaz umum tadi. Khudhu zinatakum, pakai pakaian kalian. Di sini, ya, ini coba diperhatikan baik-baik. Ketika dikatakan zina, itu perhiasan. Saat sudah penyebutan perhiasan, berarti di atas kadar wajib. Di atas kadar wajib disebut zina. Sudah menjadi indah dia, sudah menjadi cantik, sudah ada pernak-pernik, berarti sudah di atas kadar wajib, ya. Kalau kadar wajib, ya, sebagaimana kita ketahui bersama, aurat laki-laki itu adalah antara lutut ke atas pusat. Itu kadar wajib. Itu belum disebut zina, belum disebut terhias. Itu baru wajib. Itu paling parah lah kondisinya. Tertutup pusat dengan lutut dan antara keduanya. Artinya dikatakan tertutup antara pusat dan lutut, dia harus lebih di atas pusat dan lebih ke bawah lutut. Kalau pas-pasan berarti tidak dikatakan tertutup pusat dan lutut, ya. Aurat laki-laki kadar wajib, ini belum kita berbicara indah, baru kadar wajib. Tapi Allah perintah dalam ayat yang tadi kadar indah, harus indah, jangan sekedar wajib. Laki-laki antara pusat dan lutut auratnya, dimanapun, baik sendiri, tidak ada orang,
kecuali dalam kondisi hajat tertentu, terlebih lagi di hadapan orang yang bukan mahramnya. Itu laki-laki. Perempuan masih kadar wajib, auratnya seluruh badannya, seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Artinya semua rambut harus tertutup sampai ujung kaki, semua kaki harus tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Yang di situ para ulama beda pendapat. Tapi kalau selain telapak, selain wajah dan telapak tangan, ulama tidak beda pendapat. Sepakat aurat semuanya perempuan di depan orang yang bukan mahram. Adapun wajah dan telapak tangannya, nah ini baru para ulama beda pendapat. Sebagian besar mazhab kita Syafi'i, dan ini harus kita sampaikan, kita akui ya, mazhab kita Syafi'i, kemudian sebagian Maliki, sebagian Hanafi, dan hampir seluruh Hambali itu menyatakan perempuan aurat seluruh tubuhnya, tak terkecuali wajah dan telapak tangan. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat. Tetapi yang mengatakan itu bukan aurat, mereka memberi syarat. Syaratnya apa? Selama wajah dan telapak tangan itu kalau dinampakkan di depan yang bukan mahram, tidak menimbulkan fitnah. Tapi seandainya itu pun menimbulkan fitnah, maka aurat perempuan adalah seluruh badannya, seluruh tubuhnya di hadapan mahram. Nah, ini kadar wajib aurat. Ini belum zina ini. Yang diperintahkan, nanti kita bicara ayat tadi itu zina, perhiasan. Kalau kadar wajib tidak dikasih tahu lagi, itu sudah hal yang menutup aurat, itu perkara maklum fiddin bid-darurah. Menutup aurat dalam Islam itu bukan perkara pilihan, bukan perkara sunat-sunat biasa. Perkara maklum fiddin bid-darurah. Orang yang mengingkari kadar wajib menutup aurat terancam kafir, yakfuru jahiduha. Bukan perkara pinggiran dalam agama itu. Salah satu perkara utama menutup aurat itu. Jadi jangan dianggap saya masih belum hijrah, belum ini. Nanti waktu sudah hijrah baru saya panjangkan melewati lutut nanti celananya. Belum waktunya, nanti akan tiba waktunya. Doakan saja dulu. Apanya mau kita doakan? Doakan sampai tiba waktu. Waktu apa? Waktu meninggal. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kadar wajib itu maklum fiddin bid-darurah. Maklum fiddin bid-darurah dalam agama itu seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Itu yang perintah-perintah. Kemudian maklum fiddin bid-darurah yang larangan-larangan, yang haram-haram, seperti judi, riba, zina, membunuh tanpa hak, termasuk larangan membuka aurat. Tidak boleh buka aurat. Kemudian ada yang komen, alah, kalau begitu terlalu rumit sekali Islam ini. Tidak. Justru ayat ini, kenapa kita sampaikan ayat ini? Justru ayat ini adalah ayat yang memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada orang
manusia semuanya, beriman tidak beriman, untuk mengekspresikan hobinya, rasa sukanya kepada berbagai bentuk jenis pakaian harus. Maka disampaikan di sini zina. Setiap pakaian itu harus ada nilai zina, nilai seninya, nilai indahnya. Baik meklitu. Ada orang pakai pakaian dengan alasannya tapi ki akhirat ana tapi ki dunia li. Ya kerung kakru. Rupiah ambah gadung apa. Tak boleh. Justru itu nilai dalam Islam. Ketika dikatakan khudhu zina, berhias. Jadi orang-orang yang punya ada orang hobi dia. Kalau pakai pakaian itu harus begini bentuk-bentuknya, harus ada bentuk, harus warna ini, harus sehari 2 kali ganti. Silakan 10 kali ganti pun silakan. Dibebaskan. Tidak ada pembatasan. Justru ayat ini itu ayat yang menyuruh orang-orang yang punya hobi tertentu dalam berpakaian, dalam makan dan minum nanti lagi di depannya. Silahkan sesuka hati. Dah ada pembatasan. Dah ada dalam Islam itu enggak boleh pakai warna ini, harus warna ini. Dah ada. Kalaupun Rasulullah misalnya mengatakan afdalu thiyabukumul bayad, sebaik-baik warna pakaian kalian itu warna putih. Ya. Fakaffinu biha mautakum, dan kafanilah orang meninggal antara kalian dengan warna putih. Tetapi Rasulullah tidak mewajibkan putih. Rasulullah sendiri pakai baju, memang beliau sering putih tapi juga hijau. Surbannya juga demikian, kadang-kadang putih, kadang-kadang hitam, kadang-kadang merah surbannya. Ridaknya. Cuman Rasulullah apapun warnanya, namanya orang putih. Ya, putih kinclong, apa namanya itu? Ya, kalau kinclong lantai ya. Glowing. Nah, warna apapun indah. Kalau kita ya kita sesuaikan warna kulit juga, jangan nanti dikirain apa ya. Silakan berpakaian, tidak ada pembatasan. Mau pakai merek ini, merek itu, tidak ada. Enggak boleh merek. Silakan. Mau pakai celana agak diangkat sedikit bajunya biar nampak 505 misalnya produk, silakan. Ya, tidak ada 501 kan. Mau nampak mereknya, mau nampak apa, silakan. Justru yang penting zina. Yang penting justru dilarang dalam Islam itu pakai pakaian asal-asalan. Harus indah, harus ada bentuk. Sekadar pokoknya tidak sampai mengganggu pemandangan orang. Dengan orang lagi menikmati pemandangan di lapangan, lewat kita baju di atas lain, di bawah lain, sepatu lain warna, sakit mata orang lihat. Itu justru yang tidak boleh. Jadi tidak ada pembatasan. Cuman yang diatur oleh Islam kadar tadi apa di awal tadi? Kadar wajib. Itu pun sebenarnya bukan dibatasi, bukan untuk mengekang, tapi karena sudah jelek. Masa tidak ada rasa berat pakai celana di atas lutut. Umur sudah 50, anak sudah ada cucu lagi. Masa lebih pendek celana dia daripada celana cucunya? Cucunya dibeli celana panjang-panjang lebih lagi biar tahan 3 kali lebaran. Kan begitu dulu beli pakaian untuk anak-anak kecil kalau beli baju ditahan 3 tahun, lipat aja dulu. Begitu ayahnya, kakeknya pakai celana pendek. Dan bukan di atas lutut lagi, di atasnya lagi. Meresahkan.
Bagaimana kalau dia misalnya jatuh HP jongkok dia, apa namanya, tiku ya apa itu? Itu kalau tiba-tiba kita di belakang itu bagaimana itu? Itu pengalaman terburuk kita itu. Dia jatuh HP, ambil HP, kita di belakang dia, nyeleh pupu di heliko dia. Mangka ngan nuga ada pedu yang bati tiku ya. Tak boleh. Sampai seperti itu. Pendek-pendek sekali. Dan ini merupakan kibanjar ada bukan? Dulu tidak ada di Aceh seperti ini. Karena orang Aceh itu bukan maksudnya terlalu ini agama, bukan, di segi budaya. Artinya kalau memang di segi agama itu tidak menarik bagi Anda, tapi kita di sini ada budaya, ada adat. Ikutilah budaya dan adat di sini. Muslihat, teratur, tapi saling menghargai. Tingkat apa namanya, mohon maaf ya, saudara-saudara kita yang Chinese di Penayung saja tidak ada yang sampai di paha apa namanya celananya. Oh, mereka tidak olahraga, lebih cepat mereka olahraga. Saya sering itu kalau subuh Jumat ke Masjid Raya misalnya, berangkat dari jam 4:30 itu, pintu-pintu toko itu Cina di apa namanya, di situ itu sudah gerbak-gerbuk terbuka itu. Mereka keluarkan sepeda. Saya kira mau ikut jamaah ke Masjid Raya. Olahraga. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, celananya sopan, bahkan celana panjang. Tapi masa kita orang yang apa namanya, orang Islam, budaya Timur, masa enggak merasa apa namanya, enggak merasa risih, bawa motor ya, putar keliling Banda Aceh. Masa lebih penting helm daripada celana di atas di paha? Helmnya gap-gap sekali, helmnya lengkap. Terima kasih.